Nah, berarti Ada Roh Kudus. Allah Bapa yang roh, ada Roh Kudus Ya, lagi. iya. Roh Apa Kudus bedanya yaitu Roh Roh Kudus Allah. dengan Allah Bapa? Oke, baik. Berarti menurut Rudi bisa nggak Bapak berubah menjadi manusia? Oke, tidak bisa dan tidak bisa datang ke dunia, yaitu diperkuat di dalam Yohanes 1 ayat 18 ya. Menjadikan manusia segambar dan serupa dengan kita. Nah, jadi kami ini adalah gambaran Allah. Makanya orang-orang Kristen menjelaskan tentang keberadaan Allah itu, kebagaimanaan Allah itu dengan menganalogikan dengan dirinya sendiri. Bentar guys. Ya udah boleh aku bertanya ini. Lebih-lebih. Si Rudi. Giliran yang lain boleh tanya-tanya. Yaudahlah kau aja lah tanya tentang Islam lah. Kau aja Rud. Lanjut, Ya. sudah. Baiklah, pertanyaanku tuh simple. Ya, aku udah masuk ke room Mikana, masuk ke roomnya teman-teman Samuel. Ada sekarang itu yang disebut dengan oneness. Tahu kau kan? Nah, mereka menyatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa. Nah, menurutmu, kalau oneness itu menggunakan dalil aku dan Bapa satu, maka itu maksudnya adalah Bapa itu sendiri adalah Yesus. Coba kau jelaskan dulu Tritunggal itu yang sesungguhnya menurut parameter kekristenan yang sesungguhnya, yang sebetul-betulnya, yang diakui Bapak-bapak gereja, yang diakui di gereja manapun, itu macam mana? Coba dulu kau jelaskan dulu kepada penduduk seluruh alam ini. Nah, hampir 1000 loh viewer kau loh. Tengoklah. Coba jelaskan. Lebih-lebih yang perlu. Oke, kawan-kawan, ya aku akan coba menjelaskan kepada orang-orang ya apa yang perlu dijelaskan, yaitu tentang konsep Tritunggal. Kenapa? Tritunggal ini sudah final, kawan-kawan. Sebenarnya Tritunggal ini sudah banyak yang menggugat ini, tapi nggak ada yang berhasil. Nah, tentu saja akan ada ajaran Sabellianisme di akhir-akhir zaman ini. Tetapi bukan mereka yang ada di YouTube ini, bukan ya kawan-kawan ya. Beberapa ajaran sudah menggugat, berusaha untuk mematahkan konsep Tritunggal itu sejak dulu, yaitu kita mengenal ajaran Arius yang dikenal dengan Arianisme. Tetapi muncul sebentar, tidak lama sakratul maut. Artinya memang Tritunggal itu terlalu kokoh untuk digugat. Tidak akan bisa, karena Tritunggal itu adalah penjelasan tentang Allah yang Esa. Nah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus itulah ketritunggalan Allah. Nah, permasalahannya adalah ada orang-orang Kristen di Israel, yaitu orang-orang Yahudi Mesianik. Mereka percaya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, tapi nggak mau menyebut Tritunggal. Apakah itu sesat? Ya, menurutku tidak sesat. Artinya mereka percaya bahwa selain roh yang ada di dalam Allah, di dalam itu juga ada Mesias yang mereka nanti-nanti itu bagi sebagian Yahudi telah mempercayai, yaitu ya orang Yahudi yang sudah beragama Kristen. Memang masih lebih banyak yang tidak mempercayai. Ya, tentu saja ada proses di dalam keimanan ini. Nah, saudara-saudara, sejak dahulu Allah itu sudah Tritunggal. Nah, yaitu Allah yang di dalamnya ada roh dan Allah yang di dalamnya ada firman. Nah, kita mengetahui bahwa Allah sendiri berfirman di dalam Yesaya, di dalam Kejadian 6 ayat 3. Di dalam Kejadian 6 ayat 3, Allah sendiri dengan tegas mengatakan, "Rohku tidak akan selama-lamanya ada lagi pada manusia." Artinya Allah sendiri menegaskan bahwa dia punya roh. Itulah yang kita sebut dengan Roh Kudus. Nah, pada masa penciptaan dunia ini, Musa juga menuliskan di dalam Kejadian 1 ayat 2, bahwa ketika langit dan bumi diciptakan dan gelap gulita masih menutupi samudera raya, maka roh Allah, yaitu Roh Kudus, memelihara ciptaan ini. Jadi sejak dulu Roh Kudus itu sudah ada. Nah, bagaimana dengan firman? Memang terjadi kesimpang siuran di dalam tafsir-tafsir kitab para nabi, yaitu orang yang kebingungan. Sebentar ya. Ya, aku balas dulu, ada WA kawan-kawan ya. Ada WA. Nah, memang dulu di dalam tafsir-tafsir kitab para nabi itu, orang hanya percaya bahwa di dalam Allah itu hanya ada roh. Mereka tidak percaya di dalam Allah itu ada firman. Jadi Dwitunggal, kalau kita merujuk kepada Tritunggal, orang-orang terdahulu hanya percaya Dwitunggal, yaitu Allah yang menciptakan segala sesuatu, dan di dalam Allah ini ada roh, itulah yang disebut dengan Roh Kudus. Nah, di dalam 1 Korintus 2 ayat 11 contohnya, siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam Allah selain rohnya? Nah, artinya memang sejak dulu keberadaan Roh Kudus ini sudah dipercayai oleh para nabi, bahwa
Roh Kudus ini ada di dalam Allah. Jadi sudah ada dua atau dui tunggal. Nah, sekarang bagaimana dengan firman yang ada di dalam Allah ini? Firman yang ada di dalam Allah ini memang lebih familiar di kalangan orang-orang Kristen mula-mula, firman yang ada di dalam Allah. Tetapi sebelum ada orang Kristen, orang Yahudi juga sudah percaya bahwa ada Mesias di dalam Allah ini. Nah, Mesias yang ada di dalam Allah ini, itulah yang ditunggu-tunggu oleh orang Yahudi, bahkan sampai saat ini. Artinya memang ketiga item ini memang sudah ada, yaitu ada Allah yang mereka sebut dengan Hashem, dan di dalam Hashem ini ada roh yang mereka sebut dengan Ruach Elohim atau Ruach HaKodesh. Nah, dan di dalam Allah ini ada Mesias yang memang mereka nanti-nantikan untuk datang ke dunia. Nah, hubungan antara Mesias dengan Hashem dengan Ruach Elohim ini memang sangat erat, bisa dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan. Itulah Tritunggal yang diyakini oleh orang-orang Yahudi sejak orang Israel bereksodus dari Mesir sampai ke tanah perjanjian ke Israel yang sekarang ini. Artinya mereka percaya bahwa Allah yang mereka sembah itu, Yahweh yang mereka sembah itu, yang mereka sebut dengan Hashem. Dan di dalam Hashem ini ada roh yang mereka sebut dengan Ruach Elohim. Dan di dalam Hashem ini ada yang mereka sebut dengan Mesaya atau Mesias. Nah, ketiga oknum ini adalah Tritunggal. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani atau ke dalam iman Kristen mula-mula yang ada di Yunani, maka orang-orang Kristen mula-mula Yunani akan merumuskan Allah yang Esa ini dengan sebutan Bapa yang mereka sebut dengan Allah, dan Firman yang menjadi manusia yang mereka sebut dengan anak, dan roh yang dimiliki Allah. Itulah yang mereka sebut dengan Roh Kudus. Makanya Tuhan Yesus sebelum naik ke surga di dalam Matius 28 ayat 19, Tuhan Yesus berkata, "Jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Nah, jadi begitu. Tritunggal itu tidak usah kita sebutkan, tidak apa-apa. Tetapi item yang ada di dalam Tritunggal itu tidak boleh hilang dari peribadahan kita. Artinya, boleh kita beribadah, tidak usah keluar dari mulut kita ini kata-kata Tritunggal. Tetapi kita harus mengakui bahwa eksistensi Bapa, Putra, dan Roh Kudus ini harus ada. Bapa kita ada di surga, Putra yang disebut Mesias, dialah yang menyatakan Bapa ini ke dunia, dan Roh Allah, yaitu Roh Kudus, dialah yang menyertai dan memelihara dunia ini sejak dahulu kala sampai saat ini. Dan Mesias yang ada di dalam Allah ini yang disebut dengan anak oleh orang Kristen mula-mula telah ada di dunia pada tahun Masehi selama 33 tahun 6 bulan. Dan setelah itu dia kembali ke surga dan akan datang untuk kedua kalinya. Yang datang itu adalah Mesias, bukan Yahweh. Nah, itulah makna Tritunggal di dalam iman kekristenan. Boleh kita tidak menyebutkan Tritunggal, tetapi kita tidak boleh menghilangkan ketiga pribadi Allah, ketiga penyertaan Allah, yaitu Bapa Yahweh yang ada di surga, rohnya yaitu Roh Kudus yang ada di dunia, dan Mesias atau firman yang ada di dalamnya yang sudah datang ke dunia. Mungkin itu yang bisa kujelaskan tentang Tritunggal. Silakan Umi. Silakan. Ya, apa yang diceritakan anak Bata atau Rudi itu adalah doktrin kekristenan, ya. Teman-teman sudah tahu lah semua. Saya juga sudah lama berdiskusi dengan teman-teman Kristen pun menjawab jawaban yang kurang lebih hampir begitu ya kalau dari mayoritas. Cuma karena munculnya Oneness sekarang ini, dimana juga Rudi harus paham, ketika kita bicara di publik, ketika bicara di hadapan banyak orang, maka kita akan direaksi orang. Reaksinya itu bisa pernyataan, bisa juga pertanyaan. Nah, kalau aku kan termasuk yang bertanya nih, karena memang room ini adalah roomnya Rudi, dimana dia mau untuk ditanya. Tadi Rudi ini sudah menjelaskan ya bahwa dia adalah Tritunggal ya teman-teman. Jadi teman-teman harus paham ada perbedaan di kalangan kekristenan itu tentang siapa Yesus. Nah, ilmu ini disebut dengan Kristologi. Baik, mungkin lanjut pertanyaan. Rud, dari tadi Rudi menjelaskan bahwa di dalam diri Allah Bapa itu ada roh, betul ya? Ya. Bukankah Bapa itu sendiri adalah roh, Rud? Ya, baik. Allah itu adalah roh. Nah, ketika Allah yang adalah roh ini ada di dunia, itulah yang kami sebut dengan Roh Kudus. Nah, ketika Allah yang adalah roh ini ada di surga. Izin, biar lebih jelas. Jadi ya. Allah yang ada, Allah Bapa di dunia itu Roh Kudus namanya. Ya, bukan Allah Bapa. Allah kami itu adalah roh. Allah itu adalah roh. Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu adalah roh. Nah, di dalam Allah yang adalah roh ini ada roh. Ada Mesias dan ada Roh Kudus. Nah, berarti ada Roh Kudus. Allah Bapa yang roh, ada Roh Kudus lagi. Iya. Apa bedanya Roh Kudus dengan Allah Bapa? Oke, baik. Allah yang adalah roh ini sangat besar, melampaui segala ruang, dan tidak mungkin berada di bumi karena bumi itu bulat di genggamannya.
Itu yang dikatakan kitab suci. Jadi Allah yang adalah roh ini tidak bisa ada di dunia. Tidak bisa karena kebesarannya. Sehingga keberadaannya di dunia yaitu rohnya yang kudus. Itulah roh yang ada di dunia. Nah gitu Bu. Yang ada di dalam diri manusia yang adalah orang-orang Kristen itu roh siapa, Ruth? Roh Kudus atau roh Bapa? Ya, itu roh manusia. Roh manusia, napas manusia, roh manusia, bukan roh Allah. Bukan roh Allah. Bukan. Lalu Roh Kudus juga ada di dalam diri manusia gitu. Ya, tergantung manusianya itu pantas enggak dipenuhi Roh Kudus itu. Kalau manusianya suci, maka Roh Kudus akan ada di dalamnya. Tapi kalau manusianya panas-panas, hangat-hangat kuku seperti saya, tidak mungkin ada Roh Kudus di dalam saya, kan tidak mungkin, karena saya bukan orang yang kudus. Nah, jadi kalau seandainya ada orang yang kudus, maka Roh Kudus akan bisa hinggap kepadanya. Dan suatu saat juga Roh Kudus ini akan keluar ketika dia sudah mulai tercemar lagi gitu. Roh Kudus ini roh Bapa sendiri atau roh yang keluar dari Bapa? Roh yang keluar dari Bapa disebut dengan roh Bapa. Berarti Roh Kudus adalah Bapa. Roh Kudus adalah roh Bapa. Roh Bapa. Sebab Bapa adalah roh yang sangat besar, yang maha besar, yang tidak bisa berada di dunia. Saya tadi lihat diskusi antara Samuel Sihaan dengan Erben. Udah dilihat nggak tadi? Nah, pernyataan dari Samuel Sihaan itu adalah begini. Konsekuensi Trinitas akhirnya adalah menyatakan Bapa tidak bisa berubah menjadi manusia. Artinya Bapa terbatas menurut Samuel Sihaan. Rudi sendiri gimana menanggapi itu? Kebetulan janganlah kita bahas orang lain. Dan antara kita berdua aja lah. Iya, oke. Ya, saya juga bawa pandangan begitulah. Berarti menurut Rudi bisa nggak Bapak berubah menjadi manusia? Oke, tidak bisa dan tidak bisa datang ke dunia, yaitu diperkuat di dalam Yohanes 1 ayat 18 ya. Tak seorang pun yang melihat Allah, Bapa yang adalah roh itu. Tak seorang pun melihatnya. Tetapi anak tunggal Allah, Mesias yang ada di pangkuannya, dialah yang menyatakannya gitu. Oke, cukup clear ya jawabannya ya. Berarti dalam perspektif Rudi sendiri, Bapak memang tidak akan ada yang mampu melihatnya. Sampai kapanpun itu, Rud? Sampai kapanpun. Bisa dirasakan tetapi tidak bisa dilihat. Oke. Kemudian kembali kepada Yesus. Selama ini kan kita selalu berdebat tentang Yesus. Kita fokus ke Yesus sekarang. Sendiri, Rudi menjelaskan. Oke, baik. Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan bagi orang Yahudi. Kita tahu ya, di dalam iman Yahudi mereka sedang menanti-nantikan Mesias. Nah, oke, mereka saat ini belum mempercayai bahwa Yesus yang lahir di Bethlehem itu adalah Mesias. Nah, itu nomor 2 dulu. Tetapi yang paling penting sekarang, artinya memang mereka sedang menunggu Mesias itu. Kan begitu? Nah, persoalan mereka sudah menerimanya, urusan nomor 2 dulu. Artinya memang ada konsep Tritunggal. Di dalam iman itu, bahwa orang Yahudi mengakui bahwa di dalam Allah itu ada rohnya. Dan ada Mesias yang memang mereka tunggu-tunggu. Nah, Mesias yang mereka tunggu-tunggu itu, itulah yang kami tunggu-tunggu. Nah, yang menjadi pembeda kami dengan orang Yahudi adalah kami sudah mempercayai bahwa Yesus itulah Mesias yang dijanjikan kepada para nabi, tetapi mereka belum mempercayai itu. Nah, itulah Tuhan Yesus, Mesias yang dijanjikan bagi orang Yahudi sejak zaman purbakala. Itulah Tuhan Yesus. Siapa itu? Yaitu yang disebut anak Allah, yang menyatakan Allah itu kepada orang Israel. Itulah Tuhan Yesus Kristus, gitu. Oke, terima kasih. Cukup menarik ya jawabannya. Kalau menurut Rudi sendiri, Yesus itu Allah, Tuhan, atau Bapa? Mungkin jelaskan. Oke, baik. Yesus itu adalah Allah. Kenapa Yesus itu adalah Allah? Karena konsep ketritunggalan Allah, yaitu pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi, di dalam Bapa yang adalah roh ini, harus ada Mesias ini. Jika Mesias ini tidak ada di dalamnya, maka gugurlah dia. Bagi kami itu bukan Allah. Nah, ketika di dalam Allah kami ini ada roh dan ada Mesias, barulah kami percaya bahwa itulah Allah kami yang adalah roh itu. Tetapi ketika satu saja tidak ada di dalam Allah kami ini, di dalam Allah ini hanya ada roh, bagi kami itu bukan Allah. Di dalam Allah kami ini hanya ada Mesias, bagi kami juga itu bukan Allah. Jadi ketika roh dan Mesias ada di dalam Allah kami ini, barulah kami percayai itu Allah kami. Contoh seperti saya, analogi yang boleh dipakai orang Kristen untuk menjelaskan tentang Allah itu ya manusia. Diri kita sendiri. Sebab dalam Kejadian 1 ayat 26 Allah berfirman, baiklah kita dalam kata jamak menjadikan manusia segambar dan serupa dengan kita. Nah, jadi kami ini adalah gambaran Allah.
Makanya orang-orang Kristen menjelaskan tentang keberadaan Allah itu, kebagaimanaan Allah itu dengan menganalogikan dengan dirinya sendiri. Contoh saya ini Tritunggal loh. Saya ini Tritunggal. Yang saudara lihat ini adalah tubuh saya. Di dalam tubuh saya ini ada jiwa dan roh. Nah, itu Tritunggal. Jika salah satu dari ketiga item ini tidak ada di dalamku, tentu saja aku tidak akan bisa siaran. Nah, demikian juga dengan Allah. Di dalam Allah ada roh, dan di dalam Allah ada Mesias, dan Mesias itulah yang datang ke dunia, itulah Tuhan Yesus Kristus. Sehingga benarlah apa yang dikatakan para nabi, bahwa Mesias itu adalah Allah yang menjadi manusia. Dengan cara apa Allah menjadi manusia? Dengan mengutus Mesias yang ada di dalamnya ke dunia. Nah, sehingga orang percaya bahwa Mesias itu adalah Allah. Itu Bu, silakan Bu. Oke, ini berapa kali lagi aku boleh bertanya nih, Ruth? Sepuasnya enggak? Sampai kapan? Coba, nanti aku bilang stop, nanti aku bilang stop. Ya, oke. Nanti belum stop, tapi jadinya kita bikin Iya, konten itu kan. iya, insya Jadi bikin Allah. konten itu. DM aja nanti. Ini pertanyaanku agak sedikit ya. Menurut Rudy, yang ada dalam diri Allah hanyalah firman, roh, dan juga Bapa itu sendiri gitu? Ya, oke. Ya, saya akan baca lagi kembali kawan-kawan Ya. ya. Di dalam 1 Korintus 2 ayat 11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia itu sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain rohnya. Artinya, para nabi sudah mempercayai bahwa roh ada di dalam diri Allah, dan ada satu lagi yang tidak diketahui orang. Itulah Mesias yang ada di dalamnya, gitu. Jadi di dalam Allah ada Mesias dan ada rohnya. Gitu. Mantap, ini dia, masuk ke sana. Dalam diri Allah ada Mesias yang adalah firman, ada roh yang ada Roh Kudus. Lalu apakah dalam diri Allah ada hikmat? Oke, baik. Oke. Yang menjadi hikmat Allah adalah Mesias ini. Mesias inilah yang menjadi hikmat Allah. Sebab fungsi dari Mesias ini di dalam diri Allah adalah menjadikan segala sesuatu dan menyatakan dirinya kepada manusia. Itulah fungsi Mesias yang ada di dalam diri Allah ini. Nah, fungsi Roh Kudus yang ada di dalam diri Allah ini adalah memelihara segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Nah, ketiga pribadi ini memang harus ada. Silakan. Berarti Yesus juga disebut dengan hikmat gitu? Iya. Dia adalah hikmat, dia juga adalah firman gitu? Iya. Kenapa pribadinya hanya firman, Roh Kudus, dan Bapa? Kenapa tidak ada pribadi hikmat lain gitu? Baik, karena firman itulah yang menjadi sumber kemahakuasaan Allah, karena firman itulah yang menjadi sumber hikmat Allah, gitu Bu. Berarti antara hikmat dengan firman itu satu pribadi, bukan terpisah. Pribadi firman inilah yang menjadi hikmat, gitu. Bukan hikmat itu sendiri. Firman itulah hikmatnya, gitu. Oh, berarti Yesus itu menyandang dua ini ya, firman dan juga hikmat gitu. Ya, fungsi di dalam Allah, fungsinya di dalam Allah sebagai hikmat, sebagai penyataan, dan sebagai perpanjangan kepada manusia. Oke, kemudian Tidak ada apakah di dunia. di dalam diri Allah tidak ada kehendak? Baik. Kehendak Allah itulah firman-Nya yang tidak dia. Nah, apakah Bapa di surga tidak memiliki kehendak? Tentu saja Bapa di surga memiliki kehendak, tetapi kehendak firman yang ada di dalamnya. Jadi Bapa di surga dengan firman itu satu kehendak, masing-masing tidak bisa berseberangan. Apa yang dilakukan Bapa di surga, itulah yang dilakukan oleh Mesias. Makanya Mesias berkata, ketika dia menjadi manusia, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kenapa? Karena dia tidak memiliki kehendak tersendiri. Sebab kehendak Bapa lah yang dilakukannya. Itu. Berarti kehendak Yesus adalah kehendak Bapa. Ya. Yesus memiliki kehendak sendiri nggak? Yesus tidak memiliki kehendak sendiri, kehendak Bapa lah kehendak Yesus. Roh Kudus memiliki kehendak sendiri nggak? Roh Kudus fungsinya untuk memelihara. Roh Kudus tidak ada kehendak. Kehendak ini berbicara tentang hikmat. Kalau kita punya hikmat, baru kita bisa berkehendak. Jadi itu fungsi dari firman yang ada di dalam Allah ini. Mesias itulah yang berkehendak, dan Mesias itulah hikmat. Karena kalau tidak ada hikmat, bagaimana kita bisa berkehendak gitu. Jadi fungsi Roh Kudus hanya untuk menyertai gitu. Silakan Bu. Berarti ketika kehendak Bapa itu adalah kehendak Yesus. Kehendak Yesus itu kehendak Bapa. Iya. Ketika Tuhan dalam perjanjian lama melakukan pembunuhan terhadap suku Amalek, itu termasuk kehendak Yesus. Iya, itu kehendak Yesus. Dan kalau berperang di dalam perjanjian lama, maka itu Yesus yang berperang. Iya, itu Yesus yang berperang. Oke, kalau misalnya ya, kehendak untuk menyerahkan nyawa di tiang salib, maka itu adalah Bapa. Kehendak Bapa.
kehendak Yesus dan kehendak Bapa. Satu kehendak, satu kehendak. Oke. Cukup berbeda sih dengan teman-teman Kristen lain, tapi nggak apa-apa. Menarik sekali jawabannya, cukup dapat diterima dengan akal sih menurut saya. Karena gini ya, diterima akal itu bukan berarti saya membenarkan ya teman-teman, Ya. tetapi konsekuensi logis dia tanggung. Maksudnya ketika Rudi menyatakan bahwa kehendak Yesus itu adalah kehendak Bapa, dengan jujur dia katakan Yesus tidak punya kehendak sendiri. Artinya yang berkehendak adalah Bapa. Dan ketika saya katakan dengan konsekuensi itu, maka Bapa melakukan apapun di dalam perjanjian lama itu adalah kehendak Yesus. Ya, Nah, ya benar. itu kita butuh orang-orang jujur gini untuk diskusi. Jadi tidak berbelit-belit, nggak akan debat kusir, enak gitu. Ya, udah mungkin itu aja sih. Sebenarnya ingin saya panjang lebar ngobrol dengan Rudi, tapi saya tahu karena Rudi juga sedang membatasi dirinya, karena dia juga, teman-teman juga harus paham ya, dia juga baru selesai dan kita juga tidak mau menjadi asbab dia tergelincir lagi gitu kan. Saya juga tidak mau menjadi asbab Rudi salah sebut emosi, dan saya berharap Rudi ya dengan konsekuensi logis iman dia jujur. Tadi sudah luar biasa, dan ini jarang sekali orang Kristen mengakui bahwa yang menjadi pelaku pembunuhan atau terhadap penghukuman di perjanjian lama itu adalah Yesus. Biasanya mereka tidak mau mengakui, Rud. Biasanya begitu. Tapi Rudi cukup jujur, cukup fair ya dengan konsekuensi iman dia bahwa Bapa itu tidak bisa Yesus tidak berkehendak, tetapi kehendak Bapa yang dijalaninya. Maka ketika Bapa berkehendak apapun di dalam perjanjian lama, termasuk membunuh suku Amalek, berperang, itu adalah Yesus, kurang lebih seperti itu. Dan yang mengerjakan itu Yesus atau Bapa, Ruth? Yesuslah yang mengerjakannya. Oke, good. Luar biasa jawabannya. Baru ini saya mendengarkan yang cukup ini ya, agak apa namanya dari Rudi gitu. Biasanya jarang. Oke lah, Rudi mungkin ada satu pertanyaan terkait Islam yang ingin saya jawab mungkin? Aduh, nggak berani aku, nggak berani. Pahit kali di penjara, nggak berani aku. Aku waktu Iya. waktu aku pembebasan langsung dibilang ya, kau jangan bahas Islam, boleh kau siaran, jangan kau bahas Islam katanya. Siap, yang penting bebas, aku bilang. Sebenarnya kalau di room Uni siapapun boleh bertanya tentang Islam, sama seperti kamu. Kalau gini loh Ruth, kalau tentang pertanyaan itu tidak masalah, tapi jangan pernyataan. Yang salah selama ini ketika aku membuat pernyataan tentang Kristen, contoh aku bilang gini, Kristen itu ajaran begini, aku bilang. Nah, jadi kalian bisa itu masuk ranah penistaan, itu delik umum ya. Kalaupun begitu sebaliknya, Kristen menyatakan oh Allahnya begini, ya itu delik umum. Nah, tapi dalam ranah diskusi, ruang dialektika, boleh kau tanya sama aku tanya samamu, itu baru boleh. Nah, tapi nggak apa-apa lah. Biarkan Rudi untuk menyebarkan agamanya di platform dia ya, dan kita saling menghargai saja. Cuman kalau Rudi nanti mau debat atau diskusi sama Uni mau Rudi bawa satu tema yang betul-betul sama-sama kita kuasai dan dua arah. Ada pertanyaan, ada pernyataan, dan ada ilmu di dalamnya yang bisa disampaikan. Mungkin begitu. Oke, siap, Ya. siap. Ya, dan satu ku ingatkan lagi. Jadi kita debat tatap muka kan, untuk bikin konten aja. Aman. Enggak aja aku kalah, enggak apa-apa. Yang bikin konten aja, konten. Sebenarnya bisa kau bikinkan ini konten, kau rekam ini, kau masukkan di YouTube, sudah selesai itu. Udah gini aja kau bikin judul, Unirifa masuk bertanya, Rudi menjawab gitu. Kau rekam kan sudah, kau publish di YouTube, nonton orang itu. Lihat aja lah kalau nggak percaya. Oke lah, Ya. oke. Ya oke Rudi ya, sehat-sehat kau ya, gitu aja. Oke, kapan-kapan kalau masuk, kalau aku lagi buka room, kau ingin tanya tentang Islam, ingin diskusi, masuk ke room Uni dengan catatan, ya kita tidak perlu menghina, menghujat. Kita pakai data saja. Kau boleh tunjukkan data, kau tanyakan data itu, biar aku yang jawab. Begitu juga sebaliknya, kekristenan biar aku yang jawab. Itu lebih bagus. Ya luar biasa ya, semoga jauh lebih berprogres, lebih baik lagi Rudi, sehat selalu, tetaplah jadi orang-orang yang di rule-nya. Bagaimana yang sudah diajarkan dan diatur oleh konstitusi. Terima kasih ya. Thank you buat Ya. teman-teman yang ada di sini yang sudah menyimak. Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran buat kita bersama bahwa diskusi lintas iman ini bisa menyampaikan kita ke dalam neraka pula penjara, tetapi bisa juga memberikan edukasi buat orang-orang banyak gitu. Oke, Rudi, terima kasih. Aku turun dulu ya. Siap. Sehat-sehat kau, Dek.